Ketika tim ini berubah dari nama Renault menjadi Alpine pada musim 2021 silam, Laurent Rossi yang saat itu masih menjabat sebagai CEO pernah mengatakan jika target mereka adalah jangka panjang dengan bisa bersaing secara reguler untuk perebutan podium di tahun 2024. 3 tahun berlalu, nampaknya impian tersebut tidak bisa atau bisa dikatakan gagal dicapai oleh Alpine. Musim 2024 yang seharusnya jadi tahun pembuktian mereka dengan semua investasi yang dikerahkan ke dalam tim, malah menjadi tahun penghakiman karena impresi buruk dari performa yang ditampilkan pada GP Bahrain pekan lalu. Walaupun sudah diprediksi akan jadi tim yang menghuni barisan papan bawah setelah pramusim, tapi jujur saja, kami tak menyangka kalau Alpine akan separah itu. Ketika kualifikasi, Pierre Gasly dan Esteban Ocon bukan cuma gagal lolos dari sesi Q1, tapi keduanya juga menghuni 2 posisi juru kunci, alias paling lambat. Lalu saat balapan, situasinya juga tidak berubah. Ocon dan Gasly memang finish di urutan 17 dan 18, tetapi itu pun terbantu dengan Logan Sargeant yang alami problem di pengereman serta masalah pit stop Valtteri Bottas. Dan yang paling memalukan adalah mereka malah kalah dari Haas yang sama-sama sedang alami krisis. Secara teknis, sejak pramusim memang sudah terlihat jika mobil E524 mereka sangat bermasalah. Meski secara tampilan nampak sama dengan mobil pendahulunya, tetapi dari segi aerodinamika dan mekanikal, Alpine menyajikan konsep yang baru dari depan sampai belakang mobil. Seperti yang kami jelaskan di video prediksi soal Alpine, mengubah konsep mobil di tahun ketiga penerapan regulasi ground effect itu sangat beresiko. Kalau berhasil, ya bisa langsung gacor, tapi kalau gagal, bisa langsung nyungsep ke papan bawah. Sayangnya skenario terburuklah yang terjadi di Alpine, yaitu mereka malah menjadi tim penghuni papan bawah. Padahal jika kita bandingkan dengan catatan waktu musim lalu, Alpine sebenarnya masih bisa dihitung improve atau lebih baik. Sayangnya level improvement yang mereka buat adalah yang terkecil atau yang paling sedikit daripada peningkatan yang dibuat oleh ke-9 tim lainnya. Semua permasalahan di E524 bermula dari berat mobil yang obesitas atau overweight. Diyakini kalau sasis Alpine lebih berat 11 kg dari batas minimum berat mobil di regulasi dan jadi yang paling bongsor dari tim-tim lain di F1 saat ini. Tak heran mereka sampai rela membuat corak mobilnya jadi didominasi oleh hitam karbon yang merusak pemandangan. Penyebab berat mobil obesitas jika melansir dari The Race adalah karena gagal lolosnya Alpine dari pengetesan beban serta uji tabrak samping dari FIA. Alpine diyakini ingin memangkas berat mobilnya sampai seringan mungkin. Tapi mereka melakukannya terlalu berlebihan, sampai membuat struktur sasisnya menjadi lemah. Akibat dari gagal tes tersebut, tim harus menyusun ulang struktur sasis di mobilnya. Dan karena waktu yang sudah mepet, mereka malah membuat mobilnya lebih berat demi memperkuat sasisnya. Pierre Gasly dan Bruno Famin sendiri meyakini kalau masalah berat itu tidak sebesar yang diberitakan dengan mengklaim jika mobil yang obesitas tidak berpengaruh banyak di performa. Alih-alih obesitas sampai 11 kg, tim yakin jika mereka hanya sekitar 4-5 kg lebih berat dari regulasi minimum. Entah mana yang benar, tapi yang jelas masalah overweight ini adalah awal dari berbagai problem yang dialami di mobil 2024. Karena efek dari mobil yang berat biasanya akan berpengaruh pada handling yang jadi tidak beres. Gasly dan Ocon alami understeer hampir di semua tikungan, terutama di tikungan lambat serta tajam. Understeer membuat mobilnya tidak bisa berbelok atau berotasi secara maksimal di tikungan, dan ketika pembalap berusaha untuk mengkoreksinya, maka dampaknya adalah traksi saat exit tikungan akan terganggu. Masalah tersebut sangat terlihat di tikungan pertama, lalu ke-8, dan tikungan 14. 3 tikungan itulah yang jadi defisit terbesar Alpine dengan tim-tim lain. Ada indikasi kalau modifikasi suspensi yang mereka terapkan tidak bereaksi sesuai harapan di tikungan lambat, baik secara mekanikal karena kompresinya terlalu agresif ataupun secara aerodinamika yang membuat airflow di mobil jadi tidak konsisten. Sisi positifnya adalah Alpine relatif lebih oke di tikungan cepat dan menuntut perpindahan manuver seperti tikungan 5-7 ataupun tikungan 11 dan 12. Jadi ada sedikit harapan kalau Alpine bisa tampil lebih baik di Arab Saudi meskipun tidak terlalu signifikan. Hanya saja overall downforce yang dimiliki memang sangat kurang, dan itu terlihat dari top speed Alpine yang masih oke selagi mereka keteteran di tikungan. Dengan konsep baru di mobilnya, Alpine seakan-akan memang sudah tahu resiko terburuknya seperti apa. Bruno Famin, selaku tim prinsipal, mengaku sudah pasrah
jika beginilah kondisi mobilnya saat ini. Pasrah dalam artian, tim akan terus mencoba untuk memperbaikinya, tapi ia tidak akan berekspektasi tinggi soal performa kedepannya seperti apa. Konsep baru tentu butuh banyak pemahaman soal karakteristik mobil di berbagai tipe sirkuit. Peningkatan pemahaman itu yang bakal jadi fokus Alpine dalam beberapa balapan awal di 2024. Pemangkasan berat mobil tentu juga jadi prioritas karena pengurangan bobot 1 kg saja bisa menambah kecepatan mobil sebesar 0,2 detik yang akan cukup berpengaruh di ketatnya peta persaingan di F1 saat ini. Tetapi development mobil dan upgrade komponen hanya akan menyelesaikan satu dari berbagai masalah yang ada di tim Alpine. Bahkan pada faktanya, problem di Alpine malah lebih besar dari sekedar performanya yang buruk atau livery yang jelek saja. Kualitas internal yang buruk dengan mental mediocre yang masih dipelihara di dalam tim adalah problem utama yang harus segera diubah oleh Bruno Famin. Ini adalah warisan dari era manajerial terdahulu ketika masih dipegang oleh Laurent Rossi selama menjabat sebagai CEO. Rossi adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ia buat di Alpine, di mana dampaknya masih terasa sampai sekarang. Manajemennya sudah tidak beres sejak pertama kali branding tim Renault diubah menjadi Alpine pada 2021 silam. Mereka sudah punya fondasi yang kuat, tetapi Rossi malah membuang arsiteknya, yaitu Cyril Abiteboul, yang sudah capek-capek membangun ulang Renault dari nol selama 4 tahun. Kemenangan Ocon dan 2 podium di musim pertama Alpine adalah sisa-sisa kenangan dari era Cyril yang sayangnya semakin pudar di tahun-tahun setelahnya. Kontroversi Rossi berlanjut ketika dia membuang Marcin Budkowski dan Alain Prost karena perbedaan pandangan. Prost bahkan sampai mendeskripsikan kepemimpinan Rossi sebagai sosok yang arogan, sombong, dan merasa tahu segalanya dengan kurangnya rasa humanisme ke karyawannya. Keputusan Rossi untuk mengembangkan mesin Renault secara ugal-ugalan tanpa memedulikan reliabilitas malah jadi bumerang bagi Alpine karena mesin mereka sekarang adalah yang terlemah secara power supaya lebih awet di sirkuit. Blundernya saat kehilangan Oscar Piastri dan digocek oleh Fernando Alonso juga merupakan salah satu aib yang tidak akan pernah dilupakan oleh publik F1. Puncaknya adalah ketika musim lalu ia dipecat dari jabatannya sebagai CEO bersama eksodus besar-besaran di internal Alpine dengan keluarnya Otmar Szafnauer, Alan Permay, dan Pat Fry. Warisan mediocre serta manajemen serampangan yang dilakukan Laurent Rossi masih menggerogoti di internal Alpine, dan itulah yang harus dibasmi oleh Bruno Famin selaku tim prinsipal. Bruno sudah menegaskan kalau ia sekarang tidak peduli dengan seperti apa mobil 2024 ataupun target-target seperti misi 100 race Alpine yang dulu juga dicanangkan oleh Rossi. Yang ia inginkan adalah membuat tim yang bisa bertumbuh secara bersama-sama dan berkembang secara konsisten di semua aspek, mulai dari teknis, lalu operasional, kultur kerja, dan mentalitas. Ia menginginkan sebuah dinamika yang positif di dalam tim, yang diharapkan bisa memupuk jiwa-jiwa kompetitif bagi semua orang yang bekerja di Enstone. Target Bruno jelas musim 2026, di mana ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengulang semuanya dari nol dan membangun fondasi yang sempat dirusak oleh era kepemimpinan sebelumnya. Tentu, selain fokus di internal Alpine, ia harus bekerja sama dengan divisi mesin Renault dan memotivasi mereka supaya bisa naik level dengan membuat power unit yang kompetitif dan tidak lagi menjadi mesin terlemah di grid. Langkah rebuilding itu sudah ia lakukan dengan meniru cara McLaren-nya Andrea Stella musim lalu, yaitu memecah jabatan direktur teknis menjadi 3 bagian atau bidang spesifik, mulai dari Joe Burnell di divisi engineering, lalu David Vetter pada divisi aerodinamika, dan Kieron Pilbeam ditempatkan di area performa. Untuk melakukan itu, Bruno mencopot jabatan Matt Harman sebagai direktur teknis sebelumnya dan Dirk De Beer selaku Head of Aero karena dinilai gagal dengan performa buruknya di Bahrain. Apakah akan bekerja? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi selama tidak ada usaha untuk merombak mobil secara total dan kualitas sumber daya yang ada, kami tak melihat peluang jika mereka bisa menyamai kebangkitan McLaren musim lalu yang kurang lebih posisinya sama seperti Alpine saat ini. Apapun yang terjadi, 2024 akan jadi tahun yang berat bagi Alpine. Bisa survive dan terlepas dari posisi juru kunci dan kembali ke 7 atau 6 besar saja sudah lebih dari cukup untuk menyelamatkan wajah mereka sebagai tim pabrikan. Atau minimal jangan sampai diasapi oleh Williams, Sauber, atau Haas di konstruktor, karena tentunya akan sangat memalukan jika sampai kalah dengan tim yang secara kapabilitas berada di bawah mereka.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.